Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian, keluarga kalian untuk saat ini? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini kita awali dari perkenalan dulu. Ya, karena seperti pepatah yang katanya tak kenal maka tak sayang, sesudah kenal baru disayang, nggak dibuang ya anak-anak. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Siti Marini ya, tapi di sini biasanya Bapak Ibu guru dan anak-anak bahkan tetangga ya itu kenalnya dengan saya itu Bu Ririn. Jadi anak-anak bisa memanggil saya dengan Bu Ririn. Untuk di sekolah ini saya mengajar pelajaran seni budaya mulai dari kelas 10 dan semoga sampai kelas 10, 11, 12 kita tetap bertemu ya. Jadi sekali lagi Bu Ririn di sekolah ini mengajar pelajaran seni budaya mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Kemudian tentang rumah, ini Bu Ririn asli Wonokarto ya. Jadi kalau misalnya kalian ada konsultasi baik itu mulai pembelajaran ya misalnya, itu boleh ke rumah saya, atau misalnya Anda pergi kemana kemudian mampir itu juga tidak apa-apa, silahkan. Pintu rumah saya selalu terbuka untuk kalian semua ya. Rumah saya di dekat Masjid Wonokarto, itu rumah saya. Kalau di situ Anda tanya rumah Bu Ririn, itu juga di situ. Ada yang kenal, banyak yang kenal. Kalau misalnya tanya rumah Bu Ririn mana, insya Allah banyak yang kenal ya. Itu tentang alamat rumah saya. Kemudian tentang keluarga saya, Bu Ririn sudah memiliki 2 anak ya, sudah memiliki 2 anak. Yang satu itu cewek ya, wis gede, wis perawan, ayu ya. Kemudian yang kedua itu laki-laki, ganteng juga ya. Kalau misalnya Bu Ririn anaknya misalnya di gunggong ganteng dan ayu, itu adalah suatu doa dari seorang ibu, karena setiap omongan itu adalah merupakan doa ya. Untuk perkenalan Bu Ririn itu ya, kita lanjutkan tentang pelajaran kita pada hari ini. Kalau kemarin kita baru ada tugas dari Bu Ririn ya, itu Bu Ririn baru menyampaikan Anda semua untuk membaca sendiri, untuk mempelajari sendiri buku-buku yang ada di perpustakaan yang sudah Anda pinjam untuk seni budaya ya. Tentunya Anda sudah pinjam 2 semester, tapi ini kita ketemu di semester pertama. Jadi Anda lihat ya, Anda ambil bukunya ya. Itu Anda lihat buku seni budaya yang semester 1. Kita mulai saja dari pelajaran kita bab pertama tentang berkarya seni rupa 2 dimensi. Kita awali dulu tentang peta materi. Anak-anak bisa melihat buku ya, buku yang sudah Anda pinjam tentunya di perpustakaan kemarin. Itu Anda lihat bab yang pertama tentang berkarya seni rupa 2 dimensi. Anda lihat tentang peta materi. Yang pertama itu tentang pengertian dan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian ini nanti yang kita bahas ini tentang unsur-unsur objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Dan yang berikutnya ini tentang medium. Untuk medium ini meliputi alat, kemudian bahan, juga teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan yang berikutnya ini ada proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Tapi sebelumnya kita membahas lebih lanjut tentang pengertian karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Ini kita awali dari pengertian dulu ya. Pengertian karya seni rupa 2 dimensi ini adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 ukuran saja, yaitu panjang dan lebar.
Kemudian untuk karya seni rupa 3 dimensi, ini adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contoh dari karya seni rupa 2 dimensi ini adalah seperti lukisan. Jadi lukisan itu hanya dilihat dalam satu arah saja karena hanya memiliki 2 ukuran, panjang dan lebar tadi. Contoh dari karya seni rupa 2 dimensi itu adalah lukisan ya. Karya seni rupa 3 dimensi itu karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Ini contohnya kalau kita lihat adalah patung. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita ya, materi yang tadi. Karya seni rupa itu dilihat dari fungsinya ada 2, yaitu seni murni, kemudian ada seni terapan. Saya ulangi, karya seni rupa itu dilihat dari fungsinya ada 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni itu digunakan sebagai hiasan, jadi kita hanya bisa menikmati keindahannya saja. Kalau seni rupa terapan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan hasilnya ini biasanya kita lihat pada sebuah kerajinan. Misalnya itu ada pada tampah itu tekniknya dengan anyaman, kemudian ada tepas, itu juga termasuk seni rupa terapan. Anak-anak, kita lanjutkan unsur seni rupa 2 dimensi. Unsur ini adalah elemen yang masing-masing saling melengkapi, dan unsur-unsur seni rupa ini antara lain ada garis, kemudian ada raut, kemudian ada ruang, kemudian ada tekstur, kemudian ada warna, kemudian ada gelap terangnya. Baiklah, kita definisikan satu persatu dari unsur-unsur seni rupa tadi. Yang pertama tadi garis ya. Garis ini adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa, dan sifat-sifat garis ini ada banyak sekali. Tentunya di sini kita juga mengingat-ingat pelajaran waktu Anda SMP ya. Sifat-sifat garis itu ada bermacam-macam. Misalnya ada garis lurus, kemudian garis panjang, ada garis pendek, kemudian ada tebal, ada tipis, kemudian ada zigzag, kemudian ada bergelombang, dan masih banyak lagi ya. Anak-anak, kita lanjutkan definisi dari unsur seni rupa tadi. Yang tadi adalah garis, kemudian yang berikutnya adalah raut. Raut ini adalah penampakan atau bagian yang terlihat, dan di dalam seni rupa ada 2 macam bidang dan juga ada bentuk. Kita lanjutkan tentang ruang ya. Ruang ini adalah unsur dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi dari suatu objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Yang berikutnya kita sampai pada tekstur. Tekstur ini adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas suatu permukaan, suatu objek pada karya seni rupa ya. Jadi intinya tekstur itu adalah kesan raba. Kita lanjutkan tentang warna. Warna ini adalah unsur rupa yang paling menarik dalam seni rupa. Kemudian kalau kita jabarkan, warna ini nanti meliputi warna primer, kemudian warna sekunder, kemudian warna tersier. Tentunya warna itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tapi sekedar informasi saja, kalau warna primer itu adalah warna pokok, kemudian warna tersier pencampuran dari 2 warna pokok tadi menjadi warna tersier. Kemudian warna sekunder itu warna primer dan warna sekunder. Kita lanjutkan tentang gelap terang.
Gelap terang pada karya seni ini timbul karena adanya perbedaan dari intensitas cahaya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada peta materi yang berikutnya ya. Kalau tadi tentang unsur-unsur seni rupa yang antara lain ada garis, kemudian raut, kemudian ruang, kemudian tekstur, kemudian warna dan gelap terang. Nah anak-anak, untuk unsur seni rupa ini secara otomatis akan mempunyai suatu komposisi yang dapat mencakup beberapa prinsip penataan seperti kesatuan, keseimbangan, kemudian irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Kita lanjutkan pada peta materi berikutnya, yaitu ada medium, kemudian ada alat, dan teknik berkarya seni rupa. Untuk medium atau media ya, ini adalah bahan utama atau media, ini biasanya habis pakai ya. Kalau kita ambil contoh media atau medium itu yang habis pakai misalnya kanvas, kemudian cat. Itu kalau kita membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang contohnya tadi lukisan ya. Kemudian untuk bahan penunjangnya ini contohnya adalah spanram. Spanram itu adalah bingkainya yang bagian belakang dari kanvas tadi. Kita lanjutkan tentang alat ya. Alat ini adalah segala sesuatu yang sangat diperlukan untuk membuat sebuah karya seni rupa. Dan biasanya ini tidak habis pakai. Kita ambil contoh misalnya ada pensil, kemudian pemotong, baik itu gunting ya, kemudian ada cutter. Walaupun misalnya itu kok seperti pensil kan bisa habis pakai, tapi itu waktunya kan lama sekali. Berbeda dengan cat. Kalau cat ya yang tadi itu adalah bahan utama yang habis pakai, itu biasanya seperti cat dan kanvas itu setelah dipakai habis ya. Kemudian kita lanjutkan tentang alat. Alat ini adalah segala yang diperlukan untuk membuat sebuah karya seni rupa. Dan alat ini tidak habis pakai, misalnya pensil, pemotong, cutter, dan gunting. Setelah alat, kita lanjutkan tentang teknik. Teknik ini sama artinya dengan keterampilan. Misalnya teknik melukis. Kalau melukis biasanya ya seorang pelukis itu menggunakan medianya itu adalah kanvas. Kemudian teknik yang digunakan itu juga banyak sekali. Ada teknik jari, kemudian ada juga teknik akuarel, kemudian ada juga teknik transparan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan tentang teknik dalam berkarya seni rupa. Itu ada 2, misalnya ada akuarel seperti yang saya ceritakan tadi, itu biasanya diterapkan pada sebuah lukisan. Tetapi ada juga teknik pada karya seni rupa 2 dimensi kalau diterapkan pada batik. Itu tentunya juga banyak teknik-teknik yang digunakan. Misalnya teknik celup, kemudian ada teknik jumputan dan lain sebagainya. Nah anak-anak sekalian yang saya banggakan, itu tadi materi kelas 10 ya, kelas 10 semester 1. Jadi silahkan sambil Anda mencocokkan di buku paket itu Anda pelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi suatu pekerjaan itu silahkan dikerjakan dengan maksimal. Pelajaran apapun ya, pelajaran apapun silahkan dikerjakan dengan maksimal. Pesan saya ya untuk kali ini, anak-anak selalu menjaga kesehatan ya, memakan makanan yang bergizi, jangan lupa berdoa. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Tentunya banyak kesalahan, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.